Geostrategi itu berasal dari dua kata, yakni geografi dan juga strategi. Geografis ini merujuk kepada ruang hidup nasional, wilayah, tempat hidup masyarakat, dan negara Indonesia. Sementara strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam pengelolaan maupun pengembangan. Pada suatu pengertian dasar, bangsa Indonesia memandang geostrategi sebagai strategi dalam memanfaatkan keadaan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana guna mewujudkan kesatuan informasi serta tujuan nasional bangsa Indonesia. Hakikat ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara, yang mana bergantung pada kemampuan bangsa, seluruh warga negara, dalam membina aspek alamiah serta aspek sosial, sebagai landasan penyelenggaraan kehidupan nasional di dalam segala bidang. Ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di dalam mencapai tujuan nasional. Hakikat konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Selanjutnya ada pokok-pokok pikiran yang mendasari ketahanan nasional bagi bangsa Indonesia. Yang pertama itu ada eksistensi manusia Indonesia sebagai manusia berbudaya. Sebagai manusia berbudaya, Indonesia mengadakan hubungan dengan alam sekitarnya dalam usaha memenuhi kebutuhan material dan spiritual dengan menggunakan kemampuannya. Yang kedua adalah tujuan nasional bangsa Indonesia dalam konteks manusia Indonesia yang berbudaya. Sebagai warga organisasi negara Indonesia, memiliki kewajiban dan tanggung jawab mewujudkan tujuan nasional sebagaimana ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Selanjutnya itu ada falsafah dan ideologi Pancasila. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat yang mendasari kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa dalam menjamin kelangsungan hidupnya. Yang pertama yaitu ada mandiri. Mandiri merupakan ketahanan nasional dalam mempercayai kemampuan dan kekuatan negaranya sendiri. Dengan ketahanan nasional, negara memegang prinsip tidak mudah menyerah dan fokus pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsanya sendiri. Selanjutnya yang kedua adalah dinamis. Dinamis artinya ketahanan nasional selalu berubah, bisa meningkat atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi yang sedang dialami oleh bangsa dan negara tersebut. Yang ketiga adalah manunggal, yaitu ketahanan nasional bersifat negatif, bersifat integratif atau mewujudkan kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya yang keempat itu adalah wibawa, yaitu ketahanan nasional yang bersifat manunggal akan membawa kewibawaan sehingga akan diperhitungkan oleh pihak lain, disegani, dan dihormati. Selanjutnya yang terakhir itu ada konsultasi dan kerjasama. Konsultasi dan kerjasama artinya ketahanan nasional tidak bersifat konfrontatif dan antagonis. Ketahanan nasional sangat menghargai dan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Nuzia. Slide selanjutnya adalah asas ketahanan nasional. Yang pertama itu ada kesejahteraan dan keamanan, yang kedua ada mawas ke dalam dan mawas keluar, yang ketiga ada komprehensif, integral, dan menyeluruh terpadu, dan keempat ada kekeluargaan. Slide selanjutnya adalah konsep Astagatra. Yang pertama, konsep ketahanan nasional Indonesia dikembangkan oleh Lemhanas dan berisi daya keuletan.
dan daya tahan, resisten atau resilience. Terus selanjutnya adalah unsurnya meliputi Tragata berisi aspek alamiah yang terdiri dari astagrata atau bidang letak geografi negara. Keadaan dan kekayaan alam adalah sumber kekayaan alam, dan terakhir adalah keadaan dan kemampuan penduduk adalah kependudukan. Selanjutnya adalah Pancagrata berisi aspek sosial atau kemasyarakatan, meliputi gatra ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, selanjutnya ini ada hubungan komponen antar strategi antar gatra. Hubungan antar gatra di dalam trigatra. Yang pertama, gatra geografi dan sumber kekayaan alam situasi dan kondisi. Geografi sangat mempengaruhi jenis, kualitas, kuantitas, dan persebaran sumber kekayaan alam, dan sebaliknya, sumber kekayaan alam dapat mempengaruhi kondisi geografi. Hubungan geografi dan distribusi penduduk sangat dan mempengaruhi langsung ketahanan nasional. Demikian juga geografi mempengaruhi mata pencaharian penduduk di wilayah tersebut. Sumber kekayaan alam dirasakan manfaatnya apabila diolah oleh penduduk yang memiliki kemampuan dan teknologi untuk itu. Dan yang kedua, ada hubungan antar gatra di dalam pancagatra. Ideologi merupakan sebuah sumber nilai dan pedoman bagi bangsa dan negara Indonesia di dalam melaksanakan gatra politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Kehidupan politik Indonesia dilandasi oleh ideologi Pancasila dan dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi serta sosial budaya yang ditunjang oleh situasi keamanan. Kehidupan ekonomi bangsa Indonesia dilandasi oleh ideologi Pancasila dan dipengaruhi oleh kehidupan politik nasional, sosial budaya, dan ditunjang oleh situasi keamanan. Kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dilandasi ideologi Pancasila dan dipengaruhi oleh kehidupan politik, ekonomi, dan ditunjang oleh situasi keamanan. Dan selanjutnya, kehidupan pertahanan keamanan bangsa Indonesia dilandasi oleh ideologi Pancasila dan ditunjang oleh kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya.